karya channel kami. Iya, udah. Ya itu hasilnya. Lim, satu lagi mana Lim? Lim. Nah itu hasilnya. Ini yang paling mantap. Ini yang paling mantap. Ini layak jual lah. Yes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Hancel Channel, sahabat Hancel Channel, dan semua penonton. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah menonton. Kali ini kita akan tutorial pasang screen sablon atau pasang kain monil di kotakan screen. Bentar dulu Lim. Nah bentar dulu, yang diperlukan adalah jelas yaitu ini apa Lim? Kayu kotakannya Lim ya. Ini kayu kotakan frame, bisa disebut frame. Dan jelas ini ada kain monil. Kita karena buat sablon plastik pakai yang T150. Kebetulan kita malam hari jadi nggak masalah sih. Nanti kita ada tutorial di siang harinya juga. Yang ketiga yang diperlukan yaitu apa itu Lim? Sepretan tembak, yang staples tembak itu. Bisa yang besar, bisa yang sedang juga, ada yang sedang segitu. Bisa didapatkan di fotokopian terbentar. Bentar Lim. Yang ketiga kita punya alat tarik kan mana? Ah itu penjepit. Nah itu penjepit nanti buat narik supaya kenceng ya. Nah, apa? Nah kita punya palu untuk menguatkan nanti staplesnya itu. Nah bagaimana? Ini cara manual, cara sederhana. Sebenarnya kita punya cara lagi yang dua kotak itu ya, kita punya dua kotak. Nah itu caranya. Nah sok Lim, pertama pojokan dulu kita tembak. Nanti yang rapi Lim, jangan malu-maluin. Nah, bareng kakak Halim dan kakak Yahya, tukang sablon amatir. Gak apa-apa. Nah tadi sudah pojokan satu, pojokan bawahnya ini screen besar ya, screen besar karena buat sablon karung plastik. Tengah, nah kira-kira seperti itulah. Enggak terlalu mepet Lim. Hah? Ora. Nah, jadi nanti samping dulu sampai selesai, jadi lurus. Diusahakan rapet seperti ini. Spasinya juga jangan terlalu lebar. Bukan begitu Kakak Yanto? Oh ya. Ya, kadang kayu juga kayu yang keras, jadinya butuh tenaga ekstra untuk menembaknya, seperti nembak cewek, susahnya minta ampun. Nggak ada. Nah, oke. Terus sampai selesai, sampai ujung sini yang rapi. Spasinya, frame-nya biasanya pakai kayu moni, cuman basically sih kayu-kayu apa aja bisa. Nanti mungkin bisa melengkung kayu kalau bukan kayunya kayu yang bagus mah. Itu gunanya kenapa kita perlu palu untuk ngencengin staples tembaknya itu. Nah itu kedua, setelah selesai pojokan satu, nah pojokan satunya lagi untuk meyakinkan harusnya mah dua tembakan.
Oke, sorry kita videonya kita akan pause bukan untuk menghilangkan, sebenarnya mah kita alami dan natural, cuman untuk supaya ada langsung pada inti-intinya saja lah gitu. Kita bikin video langsung pada inti-intinya saja sehingga tidak terlalu bertele-tele. Nah, ini kegunaan dari penjepit tadi. Muslim, penjepit tadi bisa dibeli di toko-toko sablon, tapi kita beli online sih. Harganya sekitar 70 sampai 100 ribu lah. Ya, itu. Jadi ditekan, ditarik oleh penjepit supaya kencang. Ketika memang dirasa kurang kencang, bisa didouble seperti ini. Sekali lagi ini hanya untuk konsumsi pribadi ya, bagi kalau untuk dijual saya rasa nggak rapi. Nah, pojokan lim. Segini bro. Kujaknya ditegel ramu asli. Ya nggak apa-apa. Nah, ini sisi terakhir. Sisi terakhir dicek sebelah sananya kencang, sininya harus lebih kencang lagi sehingga tidak krut. Itu fungsinya palu. Sekali lagi usahakan di tengah itu kalau bisa didouble supaya kalau kencangannya maksimal. Yuk, gas lanjut. Cek kencang burungnya. Oh, kita harus cek kencang atau belumnya, dan ini harus seimbang ya nariknya, jangan juga terlalu kencang karena nanti bisa slack. Oke, selesai semua, kita tembak dengan stapler sini. Selesai semua dan memang nggak rata dan agak nggak rapi, tapi basically seperti itu, pasang kain monil di frame screen. Nah, kita akan tes ini bahwa kencang atau tidak, uji cobanya yaitu dengan menjatuhkan korek api ke screennya, ke kain monilnya. Kalau misal ya, karena itu caranya seperti itu. Sekali lagi lim. Berarti itu sudah kencang karena ada kelenturan itu. Cara ngetesnya itu sudah kencang atau masih kendor. Cara ngetesnya itu sahabat-sahabat. Terakhir yaitu kita potong sisa-sisa kain yang melebar dengan cutter. Tadi alatnya satu lagi cutter ya. Cutter itu gunanya untuk memotong ini sisa-sisa kain yang ada di luaran dari frame. Oke. Nah, ini tinggal sedikit lagi sih. Harus berhati-hati ya, jangan sembarangan, karena apalagi ini malam hari, cutter itu tajam, melukai, bisa berdarah, sakit. 3. Ini hasil dari karya channel kami. Iya, udah. Ya, itu hasilnya. Lim, satu lagi mana Lim? Lim. Nah, itu hasilnya. Ini yang paling mantap. Ini yang paling mantap. Ini layak jual lah. Yes. Ini hasilnya. Mohon maaf kalau videonya terpotong-potong demi mempercepat itu, supaya langsung ke inti dan poinnya saja. Kalau memang suka, silakan like, share, and subscribe dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.